Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yogi Satrio Aribowo, peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam LBTKIN Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN yang diselenggarakan oleh LPTKIN Pekalongan dalam rangka menunaikan tugas dalam proses pendidikan profesi dari murid guru yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 19 Juli 2022. Semoga UKIN yang akan saya sampaikan, yang akan saya kerjakan lebih mudah dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai peserta PPG dalam Jabatan LPTKIN Pekalongan, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing dan juga rekan-rekan mahasiswa khususnya di kelompok yang ke-8. Dan dalam hal ini saya akan membawakan materi tentang membaca surat At-Tin pada kelas 5 di semester yang pertama. Mungkin nanti di dalam video UKIN banyak sekali kekurangan di dalamnya, ya banyak sekali yang perlu dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dan para penguji yang sudah melihat kekurangan saya, dan semoga saya dapat meningkatkan kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Demikian pendahuluan dari saya. Semoga praktek UKIN ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi saya dan dapat menjadi daya pengembang bagi saya sendiri dan dapat bermanfaat bagi seluruh atau masyarakat pada umumnya, khususnya di SD Brani 02 Sampang. Berikut video UKIN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita dipertemukan kembali di kelas yang baik ini, melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas yang 5 semester yang pertama. Sebelum kita mulai lagi tentang pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Dilanjut dengan membacakan Asmaul Husna bersama-sama.
kita nanti akan lebih dipermudah lagi dalam menuntut ilmu. Bukan cuma sebatas kita tahu saja, tapi ilmunya akan menjadi berkah dan manfaat. Nah, seterusnya supaya kita lebih mengenal lagi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum nanti kita mulai, gimana kabar hari ini anak-anak? Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini? Kali mulai kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ayo kita berdiri. Lagu wajib tentang mari kita dengar. Supaya kita lebih memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita, Indonesia. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan absen dulu. Nanti tinggal menunjuk tangan saja ya. Ada? Nah, oke, sudah ada semua. Nah, oke. Yang sebelum kita masuk lagi tentang hari ini tentang membahas tentang surat At-Tin. Surat At-Tin. Nah, sebelum surat At-Tin, Pak Guru akan bahas materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Nah, berdiri yuk, berdiri. Oke, ternyata kita bercerita dulu, ternyata masih ingat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna juga, tentang nama-nama Allah yang indah dan baik ya. Jadi kalian masih ingat. Namun sebelum kita masuk ke situ, Pak Guru akan sampaikan tentang materi tujuan atau kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru akan sampaikan dulu tentang kompetensi dasar. Kita mempelajari surat At-Tin ya. Dengarkan teman-teman sekalian. Yang pertama adalah terbiasanya membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Ya. Yang selanjutnya, memiliki sikap saling mengingatkan
dalam kebajikan sebagai implementasi pemahaman surat At-Tin. Jadi ini yang akan kita bahas, tujuannya adalah supaya apa? Ada sedikit pemahaman tentang ini, ya, tentang kompetensi dasar. Atau minimal kalian punya kompetensi ini, ya, minimal kalian nanti paham tentang surat At-Tin. Nah, yang selanjutnya indikator pencapaiannya dalam pembelajaran kali ini adalah memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan dan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Nah, yang selanjutnya tujuannya apa pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian dapat membaca surat At-Tin dengan tertib. Yang kedua, ya, bisa menuliskan kalimat dalam surat At-Tin. Yang ketiga, menunjukkan hafalan, jadi kalian bisa hafal. Terus yang keempat, kalian tahu makna surat At-Tin, sampai kepada kalian dapat mencontohkan perilaku terpuji yang terdapat dalam surat At-Tin ini. Nah, itu yang akan kita bahas tentang materi surat At-Tin kali ini. Nah, oke, kita akan masuk ke materinya, ya. Aku akan melihatkan video tentang surat At-Tin. Silakan disimak. Ya, disimak dulu. Pesan atau makna kandungan surat At-Tin. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Dalam berkata, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Dalam berpakaian, menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Dalam hal makan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Dalam bergaul, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Serta menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Berikut contoh orang beriman dan beramal soleh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan
agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu, yaitu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu berupa surga. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat dan diturunkan di Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan Zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 3. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Lima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. 6. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Materi tentang surat At-Tin, ya, tentang penghabisan At-Tin. Intinya adalah kalian bisa pahami ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Oke, sebelum nanti kita mulai, nah, saya dulu sampaikan sedikit tentang surat At-Tin ini yang tadi membahas tentang keistimewaan Mekah dan Madinah. Terus tentang apa? Tentang keistimewaan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Coba sini dah, ini berdiri, coba berdiri. Nah, kita lihat nih ya, ada. Dan kamu berapa mulutnya? Mulutnya berapa? Ada berapa? 1. Matanya ada berapa? 2. Kalau seandainya Pak Guru kasih 1 mulut lagi, mulutnya di 2, bagus apa tidak? Tidak bagus. Ini yang dimaksud dengan makhluk sempurna. Mulutnya cukup 1. 1 saja sudah berisik, apalagi 2, apalagi 3. Nah, oke. Pak Guru akan bagi kelompok. Kita akan baguskan kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Oke. Sekarang kita masuk kelompok yang pertama. Ayo sini, kelompok yang pertama. Sini. Ya, kelompok 1 dulu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bacakan hasil diskusinya. Nah, ya, hasil diskusinya. Nah, kemarin tadi kalian sudah mendiskusikan tentang surat At-Tin. Pak Guru sudah kasih yang namanya pertanyaan di setiap kelompok. Ayo silakan bacakan pertanyaan dan hasil diskusinya. Apa yang harus diketahui tentang amal soleh? Sini. Hari diskusi perbuatan yang dilakukan orang untuk kebaikan. Kebaikan. Oke, kita berharus dulu. Tepuk tangan. Sekarang kelompok yang kedua. Sini kelompok kedua. Oke.
pahala yang kita kerjakan untuk kemanfaatan orang lain. Oke, betul. Kita tepuk tangan dulu. Nomor yang ketiga. Nah, ya. Soal nomor 3. Pertanyaannya apa? Mengapa manusia disebut makhluk sempurna? Kenapa? Karena manusia diberikan jasmani dan rohani serta akal pikiran. Pikiran. Oke, kita betul-betul. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Tampilannya. Oke. Bagaimana kita mensyukuri nikmat akal yang benar dengan mempergunakan nikmat yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Allah. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke. Ini ya, semua ya. Nah, kelompok yang pertama tadi membahas tentang yang namanya pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang amal soleh. Amal soleh ini segala sesuatu yang kalian kerjakan yang di dalamnya mengandung kebaikan, ada pahalanya di amal soleh itu. Kelompok yang kedua, pertanyaan apa? Apa yang dimaksud dengan pahala yang mengalir? Setelah kalian mengerjakan amal soleh, amal baik, maka itu digunakan untuk orang lain dan pahala itu mengalir. Misalkan ada ini baju dari siapa, ada uangnya belinya dari ibu, maka setiap kali ada memakai baju ini, ibunya ada mendapatkan pahalanya hari ini. Kenapa? Bajunya digunakan untuk menuntut ilmu. Nah, sampai nanti kelompok yang keempat. Nah, sekarang kita masuk pada sudah semua ya. Siapa yang ingin tanya? Pak Guru ingin tahu siapa yang ingin tanya pertanyaan pertama? Cung. Pertanyaan pertama. Coba, ayah kamu berdiri. Apa yang kamu tanyakan? Bagaimana cara apa surat Al-Baqarah? Caranya gimana? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nah, ada. Dibaca terus menerus. Oke. Nah, kalau kalian ingin menghafalkan cepat dan mudah, kalian harus membacanya secara berkelanjutan. Tidak cuma sebatas sekali baca, dibaca terus. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tanya? Tuh. Yang kedua, ya. Ya, ini biar kelihatan. Pertanyaannya apa? Kelebihannya apa? Siapa yang mau jawab? Ayo. Oh iya kamu. Oke, nah manusia mempunyai hal yang berbeda dengan makhluk lainnya ya. Oke, nah sekarang kalian sudah belajar tentang di surat aktif. Nah sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru share-kan di dalam LKS. Nah, simpulan hari ini apa? Simpulan hari ini adalah pertama, bahwa kita sebagai manusia ternyata ada tempat khusus, tempat yang paling bagus untuk kita beribadah, yaitu Madinah dan Mekah. Yang dimana Mekah dan Madinah adalah tempat istimewa, tempat yang suci oleh Allah. Yang selanjutnya tentang semuanya, bahwa kita harus bersyukur bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kita diberikan kesempurnaan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau misalkan kita tidak mempergunakan ibadah dengan baik, maka kita akan menjadi manusia yang paling rendah. Oke, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti semuanya ada di dalam LKS yang sudah ada. Nah, Pak Guru akhiri dengan ini. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para penguji yang sudah melihat video UKIN yang tadi saya buat.
tentu masih banyak kekurangan di dalamnya, dan saya berharap ada sebuah masukan-masukan yang membangun demi kemajuan pengajaran yang saya lakukan di sekolah. Dan saya ucapkan kedua kalinya terima kasih kepada LPTK IAIN Pekalongan, kepada para dosen pembimbing, dan para rekan-rekan semua dalam satu perjuangan, dan satu kelompok di PAI yang ke-8 yang sudah dari beberapa bulan lalu kita bersama menjalankan pendidikan profesi guru. Besar harapan kita semua, semoga para peserta dan rekan-rekan semua bisa lulus 100% dan memperlancar dan meningkatkan tentunya kinerja pengajaran di sekolah masing-masing. Dan tentu kita selalu berharap semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapat ridhonya dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.